Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deviani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini Devi akan menjelaskan tentang studi komparatif jaringan maya. Sebelum itu, Devi akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan jaringan maya tersebut gitu. Jadi, jaringan maya tersebut adalah sebuah jaringan yang terbuat dari perangkat lunak atau teknologi virtualisasi, yaitu tanpa menggunakan kabel atau perangkat keras fisik. Mengapa jaringan maya sangat penting? Nah, yang pertama, dengan jaringan maya, perusahaan atau institusi dapat mengakses banyak lokasi tanpa harus menggunakan sebuah kabel fisik. Yang kedua, dapat meningkatkan keamanan mengakses data dari jarak jauh. Dan yang ketiga, menghemat biaya tanpa perlu membeli banyak perangkat keras. Dan kenapa sangat penting? Karena jaringan maya juga bisa mengakses internet meskipun kita berada di lokasi yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ada berapa sih jenis-jenis jaringan maya tersebut? Nah, jenis-jenis jaringan maya itu ada 4, teman-teman. Jadi, yang pertama ada Virtual Private Network, yang kedua ada Virtual Local Area Network, yang ketiga ada Software Defined Network, dan yang keempat ada Network Function Virtualization. Jenis-jenis jaringan maya yang pertama ada VPN, yaitu Virtual Private Network, yaitu mengamankan koneksi internet dengan membuat jalur aman saat pengguna berada di jaringan publik. Yang kedua ada Virtual Local Area Network, yaitu memisahkan jaringan internal misalnya di kampus menjadi beberapa grup tanpa harus memindahkan kabel fisik. Yang ketiga ada SDN, yaitu Software Defined Network, yaitu membuat jaringan lebih fleksibel karena kontrol jaringan dilakukan melalui perangkat lunak. Dan yang terakhir ada Network Function Virtualization, yaitu memvirtualisasi perangkat jaringan seperti firewalls atau router agar bisa dijalankan sebagai perangkat lunak. Selain ada jenis-jenisnya, karena ini ada studi komparatif, jadi perbandingan antara studi komparatif jaringan maya tersebut. Nah, di sini apa saja sih yang dibandingkan dalam studi jaringan maya? Yang pertama, ada kecepatan dan stabilitas dari masing-masing jaringan maya tersebut. Dan yang kedua, ada keamanannya, apakah keamanannya sama atau tidak. Jadi ada perbandingannya, teman-teman. Dan yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, ada biayanya. Jadi, di dalam perusahaan bisa membandingkan jaringan maya mana sih yang cocok buat perusahaan mereka atau buat kepentingan dalam sebuah teknologi atau jaringan untuk perusahaan mereka. Jadi, hanya itu yang bisa Devi sampaikan. Kurang lebihnya Devi mohon maaf. Kalian bisa mencari lagi tentang studi komparatif jaringan maya di sosial media banyak. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.